Kita analisa Adro aja, Adro. Ya, Adro. Nah, kuartal 3-nya udah keluar. Oke. Nah, kita lihat Adro ya, kawan-kawan. Nah, pada kuartal 3 ini, saham Adro membukukan pendapatan 24,9 triliun. Nah, laba kotornya 9 triliun, laba bersihnya adalah 6,3 triliun. Jadi, masih bagus. Masih membukukan laba yang besar 6,3 triliun loh. Nah, memang kalau kita total-total secara logika matematik, laba 2023 tidak akan mampu mengalahkan 2022. Logis. Kenapa? Karena harga batu bara di 2022 akhir tembus hampir 400 $400 per ton. All time high. Nah, kalau di 2023 ini harga batu bara kan lagi pelan-pelan turun, pelan-pelan gitu. Tapi tetap standby di atas $100. Jadi kalau batu bara masih di atas $100 per ton itu, pasti perusahaan batu bara masih untung, kawan-kawan. Mungkin untungnya tidak akan sebesar 2022 tapi masih untung. Nah, kuartal 3 2023 ini Adro bukan laba bersih 6,399-nya. Nah, kalau kita tambahkan 3 kuartal ini, kuartal 1 2023, kuartal 2, kuartal 3, biar kita bisa hitung mungkin nggak dia mengalahkan 2020, laba 2022 gitu ya. Coba ya, 7,8 triliun 7,8 triliun ditambah kuartal 2 Adro 7 triliun ditambah kuartal 3 2023 6,399 berarti 6,4 triliun. Nah, maka laba yang udah dibukukan Adro sampai pada September 2023 adalah 21,2 triliun. Nah, laba tahun 2022 kan 38 triliun tuh. Tadi itu masih 21,2 triliun. Nah, jadi kalau misalnya Adro mau melampaui laba tahun 2022, dia harus di kuartal 4 2023 harus mampu membuka laba 16,8 triliun. Tidak mustahil, bisa aja harga batu bara tiba-tiba naik bulan 12, kita nggak tahu apa yang akan terjadi kan. Tapi menurut saya secara logika matematik berat gitu. Jadi mungkin laba tahun buku 2023 akan ditutup tetap laba, saya kira ada di kisaran 30 atau 28 triliun nanti labanya di 2023 setelah tutup buku. Memang tidak akan melampaui laba tahun 2022 karena labanya tinggi sekali 2022, tapi setidaknya Adro masih membukukan laba yang cukup besar juga gitu. Jadi kalau kalian memegang saham Adro, santai aja gitu, santai aja. Justru tambah lagi harga saham, tambah lagi jumlah lot saham kalian kalau harga sahamnya jatuh gitu. Nah, kita bisa lihat di sini juga di neracanya. Nah, kuartal 3 2023 ini kas dan setara kasnya di 53 triliun, piutang usaha 6,2 triliun, yang lain-lain 600 miliar, persediaan 3,9, others 6,3 triliun. Total aset lancarnya ada 70,2 triliun. Sedangkan total seluruh utang Adaro itu hanya 46,2 triliun. Jadi istilahnya perusahaan ini sebetulnya nggak punya utang, kawan-kawan. Kenapa nggak punya utang? Karena total aset lancarnya 70,2 triliun. Total aset lancarnya ini bisa membayar semua utangnya. Nah, yang berjumlah 46,2 triliun ini. Gitu. Bahkan gak usah aset lancar, kasnya aja 53 triliun ini bisa membayar semua utangnya yang 46 triliun. Masih kembalian lagi. Jadi istilahnya ini wonderful company dan sebetulnya perusahaan ini nggak punya utang, gitu aja simpelnya. Mungkin dalam bahasa akuntansinya dia tetap ada debt equity ratio-nya tetap ada karena liabilitasnya ada gitu kan. Tapi sebetulnya kalau dia mau aja bayarnya pakai cash semua, lunas semua utangnya. Gitu kan. Nah, jadi
sederhananya saham Adro ini masih saham bagus. Dari laporan keuangan kuartal 3 2023-nya terupdate-nya, labanya analisis saya tutup buku 2023 tidak akan susah, bukan tidak akan mungkin, susah untuk melampaui laba bersih tahun buku 2022 gitu. Tapi mereka masih membuka laba yang besar. Nah, kalau kita lihat di sini update terbarunya biar kita bisa hitung harga wajarnya. Ya, sederhananya harga wajarnya ekuitas bagi saham beredar aja. Kita lihat di sini ada 114,7 triliun. Total ekuitasnya 114 triliun aja lah ya. Kita bagikan dengan jumlah saham beredarnya 32 miliar. 32. Nah, maka harga wajar dari Adro ini adalah PBV-nya kalau satu kali itu 3.562. Kita buat aja lah 3.500. Nah, inilah harga wajar saham Adro terbaru terupdate berdasarkan keuangan kuartal 3 2023. Kalau kita lihat harga sahamnya hari ini adalah 2.490, maka PBV-nya adalah 2.490 dibagi 3.500. Nah, PBV dari Adro ini hari ini adalah 0,711 seharusnya. 0,7 lah ya. Kita lihat berapa di daily. Stockbit juga buat price to book value-nya 0,76. Saya hitungnya 0,7. Ya itu kan update dia, karena harga sahamnya saya hitung dari yang paling akhir. Jadi kawan-kawan, itulah hasil kesimpulan saya dari saham Adro ini. Mohon maaf saya batuk. Oke kawan-kawan, itu aja analisa saya untuk saham Adro ini. Nah, terima kasih buat kawan-kawan yang masih menonton video ini sampai akhir, sampai selesai, biar mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif lagi dari apa yang saya sampaikan. Nah, kalau kawan-kawan yang pemula, yang asli gak tahu saham, belajar dari nol, pengen tahu dan pengen tahu dasar-dasarnya, saya sudah membuatkan ebook untuk dapat dibaca. Kalian tinggal chat di nomor WA yang di bawah ini atau chat di DM Instagram. Di Instagram saya sudah buat di keterangan di tentang channel saya. Saya ada buat di situ channel Instagram saya, silakan di DM. Nah, kalau kalian yang sudah berada di pasar saham dan ingin memperdalam tentang saham, saya juga ada menulis e-booknya, tapi khusus yang udah paham dasar-dasar sahamnya dan ingin melanjutkan pendalamannya dan hal teknis di dalam itu, saya ada tulis e-book juga. Dan kalau kalian mau silakan di DM atau di chat di nomor WA saya. Mungkin kawan-kawan itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa klik subscribe dan komentar di video ini apabila kalian punya requestan yang mau sama apa nih yang mau kita bakal kita bahas lagi, maka silakan komentar di kolom komentar. Terima kasih, berikan pendapat kalian. See you on next video.